Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para orang tua, para aparatur pemerintah RT RW, wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan di antaranya Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Burjaya, Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Haji Bisin, Al-Mukarram wal-Muhtaram Ayahanda Ustaz Haji Marzuki Na'an, Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Abdul Razak, para guru, para orang tua yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Teriring doa semoga guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus keluarga besar Sohibul Haul, yaitu Ibu Norma yang pada hari ini menghaulkan suaminya almarhum Bapak Nenit Sabroni ayat. Mudah-mudahan almarhum kuburnya dijadikan roboh min riyadil jannah. Amin. Seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah haul yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil merokok juga nggak apa-apa. Iya boleh. Kalau Ustaz ceramah ya enak, ngopi juga, kopi udah keluar kan? Udah. Sebenarnya hari ini yang ceramah harusnya Kiai Batman, Kiai Samsudin MZ. Lo bilang takut agak tunggu, lu gantiin gua dah ke rumah sahabat lu Ustaz Lebaran. Oke, saya bilang. Pertama-tama alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di sini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Syekhul Haul pun mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penutup daripada seluruh nabi, Pak. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ada Bogor. Kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, wajib tidak percaya. Maka kita yang selaku umat beliau di akhir zaman ini, mari terus menjalankan sunnah-sunnahnya, memperbanyak sholawat kepadanya, bahkan meniru akhlaknya. Harapan besar kita nanti bisa ikut rombongan beliau menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah haul yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mikirin hidup enak, Pak. Iya, mau mikirin mulu dah. Bener, Be. Tapi lupa untuk mikirin mati nikmat. Padahal jauh-jauh hari Rasul ngasih peringatan kepada kita. Kafa bil mauti wa'izoh. Cukup kematian itu menjadi nasihat buat kita orang-orang yang masih hidup saat ini. Mohon maaf tadi saya belum sebut keluarga besar majelis apa? Zubaidah apa artinya, Pak? Jumat berkah dan indah ya? Iya. Oh, tahu saya kan? Udah viral udah. Bahkan ada ungkapan manda kholal kubro bila zadin faka'anna maraqibal bahro bila safinatin mal mayitu fi qabri illal kagorikil magawis tazawad bitaqwa fa innaka latadri dha'ana laylu hal ta'isu ilal fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin
Wa kam min alailin asaina ila dahri ta'addada fil asbab wal mautu wahidun innamal maru hadisun ba'dau fakun hadisan hasanan liman wa. Paham Pak? Paham aja seperti itu juga baru basic kira mau Ustaz Abdul Majid tadi. Panjang banget. Paham aja biar. Udah kerokin. Artinya apa? Siapa orang nanti yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka diibaratkan seperti orang yang nyebrang lautan tanpa menggunakan perahu. Tenggelam apa kagak? Bisa be. Mal maitu fi qurfihi ilal kagurukil mukawis. Maka orang mati diibaratkan seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Orang kalau tenggelam di tengah lautan, gitu deh tak, Nakanya nonton masuk YouTube, Pak. lagi tadi tuh lagi diri tuh. Yang di Surabaya Madura tuh yang viral kemarin tuh pakai lampu semua. Alhamdulillah. Banyak ibunya, ya. Ya, Pak. Orang nggak muat. Begitu juga orang mati, Pak. Orang mati butuh doa. Ini tuan rumah nih, Pak Norma. Iya. Norma Yanti. Ya berkah. Amin. Kepada para arwah. Karena orang mati cuma cukup butuh doa dari orang yang pasti begitu juga Pak. Orang hidup Saya lagi nih. orang mati contoh. Si Mochi. 6 atau 5 tahun yang Ini cuci nih. Ini mau makan. Ini mana kan? Cantik betul bajunya nih ya. Kenapa? Hari ini sedih banget. Iya Pak Ustadz, hari ini bukan yang mati kata dia. Ya saya nih. Namanya. Ibu Kak. Iya. Ketika hari lagi saya lewat, saya bilang, Anak saya nih. Oh iya nomor 3. Ya. Numpang lewat. Di rumah kamu. corona tuh. Bahkan saat Numpang lewat. mati ya kan? Tazawat bitaqwa fa inna kalatatin idahana lailu hal taisul al-fajri. Ayo Pak. Ama ini. Rahik tadi. Baik, Enggak sama itu Pak Sugi. Oh, Pak Sugi. Mungkin pagi hari ini masih hidup mungkin. Apakah ada yang tahu nanti malam Oh, masih iya, kerja kali ya? mati? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam ketaatan. Amin ya rabbal. Kamin sahih mata ila min ghairi latih. Berapa banyak orang di sekitar kita yang sehat bugar, tahu-tahu mati mendadak. Banyak Pak? Banyak. Malam Jumat yang lalu di Duren Sawit, Kampung Sumur, Ustadz lagi ceramah haul mati. Betul. Nah, ada Mulyadi ya. Ya, sudah ke Mulyadi Bendi ya. Sempat viral tuh. Wa kamin alaina sayyidina dari. Berapa banyak juga Pak kita lihat di sekitar kita yang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, tahu-tahunya panjang umur banyak. Kadang kan kita dengar cerita begini, Be. Betul, ada. Dengar nih, kita cerita begini nih. Ya Allah, malam gua ngobrol sama dia. Ada kan begitu? Kaget kita langsung kan? Kaget. Oh no, yang sakit udah bertahun-tahun kagak mati-mati itu. Ada begitu tuh di masyarakat kita tuh. Iya. Innamal maru hadisun ba'dahu. Sesungguhnya kita ini akan jadi cerita Pak buat orang-orang yang sesudah kita. Fakun, di sini ada kalimat perintah, maka jadilah hadisan hasanan liman wa, cerita yang baik untuk dikenang buat orang-orang yang di sekitar kita. Ya Allah, kayak almarhum nih. Banyak yang doain alhamdulillah. Kalau yang wafat orang baik Pak, pasti banyak yang doain, kagak disundang juga datang. Bener gak? Benar. Tapi kalau yang wafat orang jahat, biang kerok di kampungnya, hatinya dengki, ya Allah. Ada orang pendatang kagak demen. Ya Allah, ini model manusia yang punya hatinya dengki, jahat sama orang, jahat sama tetangga. Kalau mati, jangankan lihat jenazahnya, doain aja. Tanya sama tetangga siapa yang meninggal tuh, si Fulan. Emang dari dulu gue supaya biar mati, biar terok di kampung kita. Nauzubillah min. Insya Allah kita semua sama orang baik semua. Amin ya rabbal. Segenap para jamaah haul yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siang hari ini saya mau menyampaikan ada 4 macam nasihat kubur. Ada berapa? 4. Udah tahu belum? Ya memang belum saya kasih tahu. Kata yang di pojok cepetan, gue mau jumatan ini gitu. Ya, yang pertama nasihat kubur bilang kepada kita begini Pak.
Aku ini tempat yang paling gelap. Tolonglah terangi aku nanti dengan selama hidup kita saat ini, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Sholat, bahkan kalau ibadah lain Allah hanya memerintahkan malaikat Jibril. Kalau ibadah sholat Pak, lihat peristiwa Isra Mi'raj, Allah panggil langsung Rasulullah untuk bertemu dengan Allah. Tuh, ininya sholat. Makanya kan Al-Quran pernah negur kita, masalakakum fisakor, Beda. qalu lam nakum minal musallin. Pernah terjadi dialog Pak antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kata penghuni surga, kenapa kalian berada di dalam neraka sakor? Lalu penghuni neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu selama hidup rumah kami cuma dekat masjid, rumah kami dekat musola, tapi kami sama sekali tidak pernah sholat ke masjid, tidak pernah sholat ke musola. Ya Allah, sekalinya datang ke musola, ke masjid dipotong ya Allah, kali depan lagi dari imam. Udah kena pas lagi. Itu depan imam. Songong. Songong. Makanya timbul pertanyaan Pak. Kadang Bapak surga logika kita bermain. Ustaz, kadang saya pernah lihat ada orang rezekinya bagus tuh. 5 waktu padahal kagak pernah sholat, tapi dia bisa beli mobil, bangun rumah. Hei bang, saya bilang, itu dinamakan istidrat. Hari ini Allah kasih berlimpah, besok Allah cabut dengan cara apa? Pertama, Allah bikin dia sakit Pak. Orang kalau sakit berobat kemana-mana badannya kan habis. Habis Kuru. Kuliah pokoknya sampai kuru dah tuh. Makanya itu istidrat. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amin ya rabbal. Yang pertama, yang kedua, nasihat kubur bilang kepada kita, nanti nih Pak, kita kalau sudah masuk ke dalam kubur, tubuh kita akan dimakan oleh binatang yang ada di dalam kubur. Agar tubuh kita tidak ingin dimakan oleh binatang di dalam kubur, maka tolong selama hidup kita saat ini memperbanyak sedekah. As-shadaqatun tatfa'ul bala. Sedekah menolak bencana. Bahkan dulu guru saya di Banten di Pasir Nangka, beliau bilang aja kan, Wan, naon aja kan, kalau kamu nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa bangun malam untuk tirakat, maka jangan tinggalkan amalan yang satu ini. Apa itu ajengan kata saya? Yaitu memperbanyak sedekah. Ya Allah Pak, nggak ada orang yang rajin sedekah jadi susah. Nggak ada ya. Kadang kan ada bahasa begini, kadang ada bahasa begini. Ntar apa kalau udah banyak duit gue sedekah, ya Allah. Siapa juga bisa kalau orang banyak duit, bener Pak? Yang lagi sulit tinggal 100.000, kita sedekah itu. Demi Allah dulu saya ngalamin, duit tinggal cepet saya sedekahin aja pagi hari Jumat lagi tuh. Malam Allah ganti 1 juta, Masya Allah. Ada lagi cerita apa? Nyalo langsung nembus gara-gara dicepet. Apa dipulangin duitnya DP? DP pulangin. Ada lagi cerita Pak, datang nggak 2 bulan yang lalu, waktu lagi di Pekanbaru, sholat Jumat, lewat kotak amal tuh. Di kotak amal di depannya langsung dia mau ngambil duit, ternyata di kantongnya ada 2.000 sama 100.000. Dia ambil yang 2.000, 100.000 jatuh ke bawah. Dia masukin yang 2.000, dari belakang nyolek sambil megang duit yang 100.000. Pak, dimasukin lagi duit yang 100.000. Kata yang jamaah belakang bilang apa? Pak, itu duit yang cepet, duit Bapak, bukan duit saya. Ya Allah. Cepet 2. Iya. Bahkan dulu ada cerita, ada orang kaya Pak. Ini kelamaan gak ini? Enggak ya. Ada apa jam 1? Jam 1. Muatan di mana Di sini kita bareng-bareng. Emang namanya ngaji Be, pengennya buru-buru aja Be. Nah, kita mau lama Tapi teman. kalau nonton organ ya Allah 5 jam apalagi sambil nyawer. Iya nggak berasa. Ini makanya berasa juga kan. Makanya kalau itu mah masing-masing boleh. Hiburan, kita butuh hiburan, bener Pak? Iyalah. Saya Pak, kalau lagi sama keluarga saya nih ke Pila, saya manggil orang orang Pila sambil suruh ambil penyanyinya. Orang banyak emak saya, bapak saya, ngawer aja. Iya, Bapak. Hiburan iya. Yang pakaiannya sopan, jangan telanjang, tanya parah. Alhamdulillah, lansat. Iya.
Ya. Dulu ada orang kaya umurnya 65, anaknya banyak, hartanya triliunan Pak. Datang wartawan ingin mewawancarai beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Aku ingin mewawancarai Bapak. Oh silakan nak. Kira-kira umur Bapak ini berapa ya? Anak Bapak berapa dan harta Bapak berapa? Lalu orang kaya ini menjawab, nak, umurku cuma sekitar 7 tahunan. Anakku cuma 1, hartaku cuma sekitar 10 atau 15 jutaan. Protes dong seorang wartawan, karena sebelumnya sudah tahu biodata orang kaya ini Pak. Kenapa Bapak berbohong? Umur Bapak 65, Bapak bilang 7 tahun. Anak Bapak banyak, kenapa Bapak bilang cuma 1? Harta Bapak triliunan, kenapa Bapak bilang cuma sekitar 10 atau 15 jutaan? Orang kaya ini tersenyum kembali, dia jawab, nah, memang umurku tuh 65 memang. Tapi rasa-rasanya yang aku habiskan untuk kepada Allah, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah di atas dunia ini nah cuma sekitar 7 tahunan nah. Selebihnya umurku kelabu dalam dosa. Nauzubillah min. Lah masih mending berarti kan pernah taubat. Artinya apa Pak? Hidup ini tidak bisa hanya hablum minallah. Berapa banyak orang sekarang merasa hebat dengan ibadahnya, meremehkan orang-orang belum beribadah. Nauzubillah min. Maka hidup ini mas setelah hablum minallah harus hablum minannas. Lah bersosialisasi. Jangan sampai kan Rasul bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Lalu kamu memang benar nak, anakku tuh memang banyak. Tapi rasa-rasanya nak, kalau nanti aku masuk ke dalam kubur, aku sudah dihimpit oleh tanah. Satu kayaknya anakku tuh yang soleh. Setiap harinya dia selalu mendoakanku. Setiap malam Jumat dia selalu kirim yasin pahalanya buatku. Setiap hari Jumat dia sodako mengatasnamakanku orang tuanya. Cuma satu anakku yang soleh, selebihnya anakku yang durhaka kepadaku. Nauzubillah min. Pak, sekarang belum terasa Pak. Nanti kalau kita sudah masuk kubur Pak, akan terasa. Merasa sia-sia enggak ninggalin anak yang soleh dan soleh. Bahkan kata Nabi di dalam kitab Tanqul Qaul itu artinya begini. Siapa orang yang tidak mengajarkan anaknya tentang agama, maka seluruh amalan yang dilakukan oleh anak, dosa yang dilakukan oleh anak terus ngalir kepada orang tuanya. Nauzubillah min. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Itu yang kedua apa? Memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan Allah berkahkan harta kita semua dan Allah tambah harta kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang keempat di lain waktu lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa silaturahim kembali. Yuk mari kita baca suratul Fatihah terkhusus buat Sayyidul Haul, khususan summa ilahu almarhum Bapak Nemit bin Samroni, Bapak Nemit Samroni bin Ayat. Allahumma ighfir lahu. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.